Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Bima. Saya mewakili dari kelompok saya. Hari ini saya akan membahas ITAL versi 4, lebih tepatnya Service Value System. Seperti gambar di samping ini. Oh, bentar, saya koreksi. Nah, di Service Value System ini ada beberapa komponen seperti Quality Initially, kemudian Governance, Service Value Chain, lalu ada Practice, ada Continual Improvement. Jadi, Service Value System ini memiliki tujuan memastikan sebuah organisasi untuk berkelanjutan dengan menciptakan nilai bersama. Create value dengan semua pemangku kepentingan melalui pengguna dan manajemen produk dan jasa. KO value sendiri merupakan bahasa baru yang powerful ketika service provider kita berkolaborasi dengan customers dalam mengupayakan value yang untuk keduanya belah pihak atau untuk semua stakeholder. Value sendiri merupakan result yang dari layanan yang tersedia untuk membuat service value chain backup dengan building precisely. Jadi ada 7 rekomendasi yang dapat membantu organisasi dalam hal pengambilan yang disebut building precisely. Nah, oke guys, kalau Mas Timnya, gimana Mas Timnya? Nah, di sini saya Rahmat menggantikan Mas Timar untuk pembahasan 7 prinsip dasar dari ITAL. Gambarnya, oh belum nanti ya, sebentar ya. Bentar saya gambar. Nah, ini gambarnya. Yang pertama ada focus on value. Yang kedua, start where you are. Yang ketiga, progressive iteratively with feedback. Yang keempat, collaborate and promote visibility. Yang kelima, think and work holistically. Yang keenam, keep it simple and practical. Yang ketujuh, optimize and automate. Nah, yang pertama, fokus on value ini adalah layanan semata-mata difokuskan untuk menghasilkan value kita ke provider. Jadi kita akan fokus pada value yang akan kita tuju atau akan kita hasilkan. Untuk yang kedua, start where you are. Jalani apa yang ada dulu. Lalu untuk setelahnya kita lakukan untuk perkembangan yang lebih baik. Untuk yang ketiga, progress iterative with feedback. Mengadopsi metode agile dan dapat dikatakan bahwa nantinya dalam mengerjakan suatu layanan, proyek tidak boleh satu blok lalu selesai dalam 6 bulan. Jadi harus selesai kalau bisa sebelum 6 bulan itu agar ada revisi-revisi berupa feedbacknya. Terus untuk yang keempat, collaborate and promote visibility. Nah di sini yang keempat ini meniadakan dinding pembatas antar proyek dan layanan. Prinsipnya di mana ITAL itu harus dikolaborasi. Contohnya di ITAL versi 4 ini terdapat satu tiket di mana harus deeskalasi. Yang kelima, think and work holistically. Layanan 4 dimensi terdiri dari organization people, teknologi informasi, service and value stream, dan supplier. Untuk yang keenam ini, keep it simple and practical. Sesuatu yang tidak kritis tidak perlu dipersulit. Contohnya, jika kalian mendapati suatu masalah dan itu tidak terlalu urgent, jangan dipersulit, itu nanti menghambat organisasi kalian. Untuk yang ketujuh ini, optimize and automate. Pada ITAL versi 4 ini, jika sebuah sistem dapat dibuat secara otomatis, maka sebaiknya kita membuatnya dengan secara otomatis. Contohnya ATM. Di ATM ini misal ATM itu mati kan. Nah setelah ATM mati itu
langsung mencetak bukti transfer, nggak perlu kita memencet-mencet terus-menerus bukti transfer tersebut karena sudah otomatis. Nah, guiding principles ini bersifat tidak independen, jadi harus berdiri ketujuh-tujuhnya atau dipertimbangkan ketujuh prinsip tersebut. Terkadang meskipun fokus pada satu prinsip, tetapi kita harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang lain untuk berjalannya organisasi kita secara berkelanjutan. Dan guiding principles ini mendukung service value chain, di mana membuat sebuah nilai layanan yang paling terkait menjadi value. Nah guys, selanjutnya kita akan lanjut ke governance. Seperti yang kalian lihat tadi di pembahasan Mas Bimar di komponen dari service value system, setelah guiding principles itu di bawahnya ada governance. Nah, di sini governance adalah sistem di mana organisasi diarahkan dan dikendalikan. Jadi intinya kita membuat sebuah aturan, dan jika aturan tersebut dilanggar, maka harus ada hukuman. Kenapa? Agar orang itu terpaksa mengikuti aturan tersebut dan menjadi suatu kebudayaan baru ke arah yang lebih baik. Contoh, misal ya, di suatu organisasi atau perusahaan ada dulunya, jika ada karyawan terlambat, mereka ya fine-fine aja, tidak masalah. Tetapi setelah dipikir-pikir, kok mereka itu ternyata menghambat proyek jadi telat, layanan jadi buruk. Nah, itu kan merugikan. Jadi setelah itu harus dibuat suatu aturan tidak boleh terlambat. Misal hukumannya lari 100 km misalkan itu kan cukup menakutkan buat mereka, karena itu tidak mungkin. Jadinya mereka terpaksa untuk mengikuti aturan tersebut, dan mereka jadi tidak telat, dan itu menjadi sebuah budaya baru. Mereka jadi disiplin, tidak terlambat. Nah, di governance ini aktivitasnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, evaluate. Badan pengatur mengevaluasi organisasi secara teratur sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan keadaan eksternal yang berkembang. Terus yang kedua, direct. Badan pengatur memberikan tanggung jawab untuk dan mengarahkan persiapan implementasi suatu strategi atau kebijakan dari suatu organisasi tersebut, menetapkan arah dan prioritas untuk aktivitas organisasi itu, investasi masa depan, dan lain-lain. Kebijakan menetapkan persyaratan untuk perilaku di seluruh organisasi dan di mana pemasok, mitra yang relevan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, monitor. Badan pengatur memantau kinerja organisasi dan praktik, jadi produk dan layanannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan kebijakan dan arahan yang mereka inginkan. Oke guys, kali ini kita memasuki pembahasan tentang service value chain. Jadi service value chain ini dia merupakan intisari dari service value system yang mengikat semua komponen-komponen dari service value system dan menguatkannya. Tadi misal yang pertama tadi ada guiding principles, yang kedua governance, yang ketiga ini baru service value chain, nanti yang keempat itu ada practices, yang kelima ada improvement continually. Oke, jadi apa sih itu service value chain? Service value chain adalah serangkaian aktivitas yang saling berhubungan yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memberikan sebuah produk atau layanan yang berharga kepada konsumennya untuk memfasilitasi realisasi nilai atau value dari organisasi tersebut. Lalu komponen-komponen pada service value chain adalah seperti gambar di sebelah ini. Nah, di atas ini ada claim, di bawahnya ada improve, nah di tengah itu ada
engage, design and transition, terus obtain or build, terus deliver and support, dan product and services. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu yang pertama adalah engage. Jadi apa sih tujuan dari engage itu? Nah, engage ini bertujuan memberikan sebuah pemahaman yang baik tentang kebutuhan pemangku kepentingan, terus memastikan transparansi dan menjaga keterlibatan berkelanjutan dan hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan yang kedua itu plan atau perencanaan. Jadi tujuan dari plan adalah untuk memastikan pemahaman bersama tentang visi, terus status saat ini, dan arah peningkatan untuk keempat dimensi tadi, arahnya mau kemana, dan semua produk dan layanan di seluruh organisasi. Jadi di plan ini, di perencanaan, untuk visi, situasi, terus arah peningkatan dari 4 dimensi tadi, dan juga layanan atau produk itu harus dibahas secara detail. Mereka akan dilarikan kemana, akan ditingkatkan seperti apa, seperti itu. Lalu yang ketiga ada design and transition. Jadi yang ketiga ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa komponen layanan tersedianya itu kapan, dan terus itu memenuhi harapan dari stakeholder atau belum. Terus itu meliputi tentang kualitas, biaya, dan waktu pemasaran. Jadi di sini nanti layanan ini tersedianya kapan saja, terus itu sudah memenuhi memenuhi harapan dari stakeholder atau belum, dari segi kualitasnya itu sudah bagus atau belum menurut stakeholder, terus dari biaya itu sudah terjangkau atau tidak menurut stakeholder juga, terus dari segi waktu juga ini strategis atau tidak untuk pemasarannya. Nah, kita lanjut ke yang keempat. Di sini keempat adalah obtain or build. Jadi keempat ini memiliki tujuan memastikan bahwa komponen layanan tersebut tersedia kapan saja, seperti yang design and transition tadi, dan di mana mereka dibutuhkan dan memenuhi spesifikasi yang disepakati. Jadi yang keempat ini masih sama tentang tersedianya di mana, lalu dan di mana mereka dibutuhkan, di tempatnya sudah strategis atau belum, dan memenuhi spesifikasi atau tidak dari spesifikasi awal yang telah disepakati oleh stakeholder atau pemangku kepentingan. Lalu yang kelima, deliver and support. Nah, yang kelima ini juga memiliki suatu tujuan untuk memastikan bahwa layanan diberikan dan didukung sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan ekspektasi dari pemangku kepentingan. Masih sedikit sama dari yang sebelumnya, yang keempat tadi, tentang apakah layanan atau produk tersebut memenuhi spesifikasi dari keinginan stakeholder atau tidak dari segi spesifikasi atau ekspektasi. Lalu yang keenam ini tentang improve. Nah, tujuan dari improve itu juga untuk memastikan peningkatan berkelanjutan atas produk atau layanan dan praktik di semua aktivitas rantai nilai dan 4 dimensi manajemen layanan. Oke, setelah pembahasan tentang service value chain tadi, kita akan beralih ke komponen setelah service value chain yang ada di SVS, yaitu practice. Nah, practice ini adalah praktik manajemen. Menurut Axelos sendiri, beliau menyatakan bahwa dalam ITAL ini praktik manajemen adalah seperangkat sumber daya organisasi yang dirancang sedemikian rupa untuk melakukan pekerjaan atau mencapai suatu tujuan bersama dari organisasi tersebut. Asal muasal praktik tersebut adalah sebagai berikut, ada 3 poin. Poin yang pertama, praktik manajemen umum
telah diadopsi dan diadaptasi untuk manajemen layanan dari domain manajemen bisnis umum. Untuk yang poin kedua, praktik manajemen layanan telah dikembangkan dalam manajemen layanan dan industri. Untuk yang ketiga, poin ketiga ini, praktik manajemen teknis telah diadaptasi dari domain manajemen teknologi untuk tujuan manajemen layanan dengan memperluas seluas-luasnya atau mengalihkan fokus mereka dari solusi teknologi ke layanan teknologi informasi. Nah, untuk yang setelah praktis di service value system sendiri ada yang paling bawah itu continual improvement. Nah, continual improvement ini merupakan peningkatan layanan berkelanjutan berfokus pada peningkatan dengan meningkatkan efisiensi, memaksimalkan efektivitas, dan mengoptimalkan biaya layanan, sumber daya, dan praktik manajemen layanan teknologi informasi yang mendasarinya. Ini dapat dipastikan melalui identifikasi peluang peningkatan secara terus-menerus sepanjang siklus hidup rantai nilai layanan dan layanan. Tujuan utama dari continual improvement ini adalah untuk terus menyelaraskan kembali layanan teknologi informasi dengan kebutuhan atau permintaan bisnis yang terus berubah-ubah seiring bertambahnya waktu, dan dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan peningkatan layanan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis. Perbaikan berkelanjutan harus melihat pada peningkatan efektivitas proses, terus efisiensi waktu dan efektivitas biaya. Jadi untuk continual improvement ini mereka menilai proyek atau layanan atau produk tersebut dari segi efektivitasnya, dari segi efektivitas proses, segi efisiensi waktu, dan segi efektivitas biaya, apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan atau digunakan sebagai berkelanjutan. Ada satu poin yang tadi mungkin kelewat dari Mas Bimar. Ini tentang opportunity and demand. Demand sendiri adalah masukan utama untuk sistem nilai layanan. Jadi demand ini seperti saran atau permintaan lah, lebih tepatnya permintaan tentang sistem layanan apa yang klien inginkan. Lalu opportunity atau peluang adalah apa yang ada di pasar dan menambahkan opsi yang tersedia atau berbagai kemungkinan penyedia layanan untuk memperoleh nilai bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder, atau meningkatkan kemampuan organisasi untuk menyediakan layanan atau produk. Nah, permintaan juga ada atau bahkan harus ada bersama dengan seiringnya adanya peluang yang mengacu pada kebutuhan atau keinginan untuk layanan atau produk oleh pelanggan atau konsumen, baik internal maupun eksternal. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang SVS dari kelompok saya. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terus jangan lupa jika Anda merasa terbantu dengan video ini, tekan like. Lalu jika ada salah kata atau kurangnya dari saya atau dari rekan saya Mas Bimar, ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.